Ibu serta saudara-saudara sekalian, baik warga GKJ Kemuliaan maupun simpatisan, kami atas nama Majelis GKJ Kemuliaan mengaturkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah pada ibadah streaming pada siang ini. Adapun pokok-pokok berita gereja yang perlu mendapat perhatian kita bersama selain berita gereja yang telah disampaikan kepada warga melalui WA Group dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah streaming pada hari ini akan dipimpin oleh Saudara Yokanan, stase dari UKDW, dan juga warga dari GKJ Ketandan, Yogyakarta. Atas pelayanannya, jemaat dan Majelis Gereja Kristen Jawa Kemuliaan mengaturkan terima kasih. Kemudian untuk persembahan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama diserahkan atau diambil oleh Majelis Koordinator Komsel masing-masing. Yang kedua, dapat dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan tanggal pada saat ibadah dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja pada jam-jam kerja pada hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Kemudian yang ketiga, dapat ditransfer melalui rekening GKJ Kemuliaan atas nama Ibu Ana Kristianti BA dengan nomor rekening 7717000644 Bank BCA. Mohon bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Ibu Ana yang ada di dalam WA Group. Demikianlah pokok berita gereja yang dapat kami sampaikan untuk minggu ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita pada pagi ini. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk masuk Minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Demikian, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lilin kedua, simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan bagi umatnya. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari KJ 85 ayat yang pertama. Kusongsong bagaimana? Kiranya
Marilah ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Memasuki Minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Umat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita nyanyikan bersama dari KJ 85 ayat 3, "Kusongsong bagaimana." Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama membacakan Markus 12 ayat 28 sampai 34 sebagai pengakuan dosa kita. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana kebijaksanaannya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Marilah kita bersama-sama menyanyikan pengakuan dosa dari PKJ 37 ayat yang pertama. "Bila kurunung dosaku." Bila kurunung
Berita anugerah dari Tuhan terambil dari Markus 1 ayat 7 sampai 8. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita nyatakan rasa syukur kita dengan saling memberi salam damai sambil menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Marilah sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan membaca firman Allah, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surgawi yang mulia, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk melaksanakan peribadahan ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya apa yang disampaikan adalah kehendak-Mu saja. Dan berkatilah setiap pikiran kami agar dapat terbuka dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berfirman melalui hambanya sebagaimana ada di dalam Yesaya 40 ayat 1-11. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyarikanlah suaramu kuat-kuat. Nyarikanlah suaramu, jangan takut.
Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 85 ayat 1-2 dilanjutkan ayat 8-13 yang akan kita daraskan secara berbalasan. Umat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Aku mau dengarkan yang difirmankan Allah. Bukankah Dia ingin bicarakan tentang damai pada umat dan semua yang dikasihinya, agar tak kembali pada kebodohan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Sungguh keselamatan yang daripadanya dekat ke mereka yang takut akan Dia. Maka kemuliaan Tuhan akan berdiam, akan berdiam terus di negeri kita. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, damai dan keadilan bercium-ciuman. Dari bumi akan tumbuh kesetiaan, dan keadilan menjenguk dari langit. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Kata Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Umat Tuhan kami persilakan duduk kembali. Bacaan kedua. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menempati janjinya,
sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Markus pasal 1 ayat yang pertama sampai 8. TPLAI memberikan judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Allah. Perkenalkan, nama saya Yohanan Krisda Karunia. Saya biasa dipanggil Oka dan saya berasal dari Klaten. Saya masih menjadi jemaat dari GKJ Ketandan Klaten. Dan selama masa pandemi ini, kegiatan peribadahan dan kegiatan bergereja cukup berkurang banyak. Oleh karena itu, selama pandemi ini tidak banyak hal yang bisa saya lakukan. Dalam artian saya tidak banyak berkhotbah maupun memimpin PA. Ya karena memang aktivitas di gereja semuanya berkurang dan itu semua dilakukan demi kebaikan bersama supaya virus corona bisa cepat menghilang. Karena tidak banyak yang bisa saya lakukan, kemudian saya banyak menghabiskan waktu di rumah. Waktu-waktu saya habiskan di rumah dengan menonton film, mendengarkan lagu, membaca buku yang mungkin selama kuliah belum pernah saya sentuh, dan tentu saja menonton YouTube. Salah satu channel YouTube yang sering saya tonton adalah channel YouTube dari Raditya Dika, seorang stand up komedian yang lucu dan terkenal. Akhir-akhir ini, Raditya Dika membagikan
kesehariannya yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran anak keduanya. Mulai dari mempersiapkan nama anak kedua, mempersiapkan kamar, mempersiapkan biaya rumah sakit, protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Persiapan-persiapan itu dilakukannya semaksimal mungkin supaya ketika anaknya lahir semuanya berjalan dengan lancar dan anaknya bisa lahir dengan selamat. Jemaat yang terkasih, berbicara mengenai persiapan, bacaan kita hari ini pun sedikit banyak membahas mengenai persiapan. Tetapi tentu saja persiapan yang kita bahas melalui bacaan kita hari ini bukanlah persiapan menyambut kelahiran anak kedua Raditya Dika, melainkan menyambut kedatangan Tuhan. Nah, bacaan kita pada hari ini adalah Injil Markus pasal pertama, ayat pertama sampai ke-8. Berbeda dari Injil Matius dan Lukas yang memulai Injilnya dengan menceritakan Yesus secara historis, Yesus secara manusiawi. Di Injil Markus ini diawali dengan sebuah kutipan dari Maleakhi 3 ayat yang pertama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penulis Injil Markus ingin memperkenalkan Yesus sebagai sosok yang memang datang untuk menggenapkan janji-janji Allah. Atau dengan kata lain, Allah sedang mencoba menepati janjinya. Atau dengan kata lain juga, Allah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Maka, jika Allah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji, konsekuensinya adalah jika Ia menjanjikan kedatangannya kedua kali, maka kedatangannya adalah sebuah keniscayaan. Jika kedatangannya adalah sebuah keniscayaan, maka kita sebagai umatnya perlu mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Persiapan itu harus dilakukan dengan maksimal dan sepenuh hati. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita siapkan? Bagaimana kita mempersiapkan diri? Bagaimana kita menyiapkan diri dan kehidupan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan? Jemaat yang terkasih, dalam hal menyiapkan diri, pada hari ini kita bisa bersama-sama belajar dari ayat bacaan kita. Pada hari ini, secara khusus kita dapat belajar dari cara hidup atau laku hidup dari Yohanes Pembaptis. Dikatakan pada ayat yang keempat, bahwa Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan Yohanes Pembaptis melakukan pelayanannya di padang gurun itu cukup anti mainstream. Sebab padang gurun adalah tempat yang seringkali dihindari orang-orang pada masa itu. Karena yang memang di padang gurun seringkali tidak banyak kehidupan, mau dagang pun juga tidak ada yang akan membeli. Jadi padang gurun itu betul-betul sepi dan seringkali dihindari oleh orang-orang pada masa itu. Tetapi Yohanes Pembaptis justru memilih tempat yang dihindari oleh orang-orang pada masa itu sebagai tempat berpelayanannya. Kemudian di ayat yang ke-6 dipaparkan bagaimana Yohanes Pembaptis memakai pakaian, bahannya apa saja dan apa saja yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis. Dikatakan di ayat tersebut bahwa makanan dari Yohanes Pembaptis adalah belalang dan madu hutan. Nah, belalang dan madu hutan ini bisa kita artikan masing-masing dua hal. Belalang bisa saja memang hewan yang memang diperbolehkan untuk dimakan seperti orang-orang di Wonosari yang memakan belalang goreng, atau bisa juga belalang di sini berarti sejenis buncis atau kacang yang merupakan makanan orang yang paling miskin di antara orang miskin. Jadi orang miskin yang paling miskin pada waktu itu makannya adalah buncis atau kacang. Lalu untuk madu bisa saja adalah madu dari lebah liar ataupun sejenis getah manis yang disuling dari batang pohon-pohon tertentu. Nah, dari makanan yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis, kita bisa sama-sama melihat bahwa Yohanes Pembaptis memilih untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sederhana. Ditambah lagi Yohanes Pembaptis memilih berpelayanan di padang gurun, jauh dari hiruk pikuk
perkotaan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Yohanes Pembaptis adalah sosok yang sederhana dan tidak terikat pada kesenangan duniawi. Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari semuanya bertanya-tanya, lalu apa kaitannya laku hidup sederhana dan tidak terikat pada hal duniawi sebagai salah satu cara mempersiapkan kedatangan Tuhan? Laku hidup sederhana dan tidak terikat pada hal-hal duniawi adalah salah satu cara kita dalam mempersiapkan diri, sebab ketika kita sudah terbiasa untuk hidup sederhana dan tidak terikat pada hal-hal yang bersifat duniawi, pada kesenangan-kesenangan duniawi, maka ketika tiba saatnya kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita tidak akan terfokus pada hal-hal duniawi, melainkan fokus kita hanya pada Tuhan. Kita hanya akan memusatkan pandangan dan fokus kita kepada Tuhan dan tidak terganggu oleh hal-hal duniawi. Karena memang sejak sejak sekarang ini kita sudah tidak melekatkan diri kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Jemaat yang dikasihi Allah, hari ini kita memasuki masa Advent yang kedua. Kita telah diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita guna menyambut kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bacaan kita hari ini telah menginspirasi kita dalam upaya mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Yohanes Pembaptis telah menginspirasi kita untuk dapat hidup sederhana dan tidak terikat pada kesenangan-kesenangan duniawi sebagai salah satu sarana untuk mempersiapkan diri. Kita diajak untuk menjalani hidup yang sederhana, hidup yang tidak terikat pada kesenangan duniawi, dan itu semua dilakukan sebagai bentuk upaya kita menyambut kedatangan Allah. Tapi tentu saja semua itu perlu kita sesuaikan dengan konteks hidup kita. Apa saja konteks hidup kita? Ya, jawabannya hanya bisa dijawab oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Hanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya yang mengerti betul konteks hidup masing-masing. Tentu saya tidak bisa berbicara secara gamblang bagaimana Bapak, Ibu menjalani hidup. Semua itu yang mengetahui adalah Bapak, Ibu sendiri. Jadi yang bisa menyesuaikan adalah Bapak, Ibu sendiri. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbaharui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkannya melalui pengakuan iman yang kita nyanyikan menurut Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surgawi yang mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu, kembali kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau curahkan kepada kami. Kali ini kami datang memohon pertolongan-Mu, memohon berkat, memohon belas kasihan-Mu bagi jemaat GKJ Kemuliaan yang saat ini tengah mengalami pergumulan. Baik mereka yang saat ini tengah sakit, tolong Kau angkat penyakitnya, tolong Kau sembuhkan mereka agar mereka dapat kembali hidup seperti biasa dan dapat memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Pun dengan mereka yang saat ini tengah menjalani proses sekolah, baik mengajar maupun diajar, berkatilah mereka agar segala proses yang dialami, segala proses yang dijalani dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Pun bagi mereka yang saat ini tengah berjuang dalam pekerjaannya masing-masing, baik mereka yang bekerja di rumah maupun bekerja di kantor, tolong Engkau lindungi, tolong Engkau berkati agar mereka terbebas dari segala jenis penyakit. Allah yang Maha Baik, kami pun berdoa bagi mereka yang saat ini terjangkit virus corona. Berikanlah kesehatan bagi mereka, angkatlah virusnya, dan berkatilah keluarganya agar diberikan kekuatan dan kesabaran, juga pengharapan hanya kepadamu saja. Pun kami juga berdoa bagi para tenaga medis, bagi para tenaga kesehatan. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka ketabahan dan kesabaran dalam menjalankan tugas mereka untuk memerangi virus corona, agar virus ini dapat segera hilang, agar virus ini tidak lagi menghambat sukacita kami di dunia. Pun berikanlah pemerintah kami hikmat dan kebijaksanaan, juga kemampuan dalam mengupayakan penanggulangan pandemi, agar setiap kebijakan, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami bukanlah keputusan-keputusan yang bersifat abu-abu, melainkan keputusan yang tegas, agar dampaknya virus corona bisa menghilang dari Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita bersama pujikan nyanyian persembahan dari PKJ 146, bait pertama, Bawa Persembahan. Janganlah jemu
Saudara-saudaraku, mari kita bawa persembahan kita ke hadirat Tuhan di dalam doa. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Allah yang Maha Pemurah, Bapa Sorgawi, kami mohon kiranya Engkau menerima persembahan kami yang kami serahkan bagi pekerjaan gereja-Mu dan perluasan kerajaan-Mu. Jikalau kami membawa persembahan ini kepadamu ya Bapa, kami mengaku bahwa uang yang tidak kami persembahkan adalah juga uang-Mu. Tolonglah kami agar kami mempergunakannya dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan-Mu dan bagi sesama kami. Terimalah juga persembahan hati dan hidup kami. Kami mengucap syukur pula atas pemberitaan firman yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu yang Engkau utus, saudara kami, Yohanan. Kiranya firman-Mu tetap tertanam dalam hati kami, dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu pula kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Demikianlah doa syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil masih tetap berdiri, mari kita pujikan nyanyian pengutusan dari PKJ 60 bait ketiga, Hai umat manusia. Tuhan kan meninggikan yang suka merendah, olehnya disingkirkan yang angkuh bermegah. Yang tulus hatinya, niscaya dilayangkan menyambut kedatangan Sang Raja mulia. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Maranatha, 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 amin, amin, amin.
Jemaat Gereja Kristen Jawa Kamuliaan, begitupun para simpatisan yang telah mengikuti ibadah streaming yang telah diadakan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Kamuliaan. Kami mengucapkan terima kasih karena dapat bersekutu bersama-sama kami di sini. Kiranya firman Tuhan selalu tinggal dalam hati kita masing-masing dan sukacita Tuhan selalu menyertai kita. Sampai bertemu kembali di ibadah streaming berikut. Kiranya Tuhan berkati kita semua.